Kita semua pasti sepakat bahwa dalam mempelajari apapun kita pasti ingin cepat paham, termasuk belajar CorelDRAW. Nah, apa saja tipsnya agar kita bisa cepat paham belajar CorelDRAW? Sebelum kita bahas, mari kita intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan saya Kolis di channel KLS Design. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagi kalian yang ingin belajar CorelDRAW agar cepat memahami fungsi dari setiap tools yang ada di software CorelDRAW. Apa saja tipsnya? Mari kita bahas. Yang pertama, mencari referensi tentang CorelDRAW. Sebelum kita memutuskan untuk menginstal dan menjalankan aplikasi CorelDRAW, kalian harus mencari referensi-referensi terkait CorelDRAW, seperti kegunaan dari CorelDRAW itu apa saja, fungsi dari setiap tools yang ada di CorelDRAW itu apa saja, versi CorelDRAW yang pas dengan spesifikasi laptop atau komputer kalian itu versi yang berapa. Jika kalian belum punya laptop atau komputer dan kalian mau beli, saya sarankan belilah laptop atau komputer dengan spesifikasi minimal RAM 4GB dan prosesor minimal Intel Core i3 generasi 6. Dengan spesifikasi itu pun kemungkinan kalian akan menjumpai komputer nge-lag atau nge-hang. Tak jarang juga CorelDRAW error, berhenti sendiri atau not responding kalau kalian membuat desain yang banyak komponen objeknya, atau memasukkan terlalu banyak gambar, atau membuat banyak desain di beberapa pack atau halaman. Mungkin untuk pembahasan spesifikasi laptop atau komputer yang cocok untuk desain grafis nanti akan saya buatkan video sendiri ya. Yang paling penting, yang pertama, kalian harus mencari referensi terkait CorelDRAW. Kalian bisa mencari referensi di mana saja, di berbagai media, entah itu video tutorial di YouTube, atau di artikel website, di sosmed, atau di buku-buku yang membahas mengenai CorelDRAW. Seperti itu. Kemudian yang poin kedua yaitu praktek mulai yang paling dasar. Setelah kalian mencari referensi terkait CorelDRAW, alangkah baiknya kalian langsung mulai belajar mengoperasikannya. Tentunya sesuai dengan pengetahuan yang kalian dapat setelah menjalankan poin pertama tadi, mencari referensi tentang CorelDRAW. Misalnya, kalian mencari referensi melalui video tutorial di YouTube. Kalau kalian belum paham, kalian ulang-ulang terus sampai kalian paham. Untuk mempercepatnya, carilah video yang mudah dipahami, jangan video yang bertele-tele ya. Setelah itu kalian terapkan ke aplikasi CorelDRAW yang sudah kalian install sebelumnya. Kalian coba tools yang paling mudah dulu, seperti tools rectangle tool, ellipse, polygon, atau kalau kalian ingin membuat bentuk bebas manual, kalian bisa menggunakan freehand tool, bezier, dan pen tool. Kalian juga bisa mencoba tool-tool yang dasar lainnya yang menurut kalian mudah untuk dioperasikan. Silahkan kalian coba dan kalian ulangi terus sampai kalian benar-benar bisa dan paham apa fungsi dari tool-tool tersebut. Kemudian yang poin ketiga yaitu jangan malu bertanya. Kalau kalian menjumpai kesulitan saat belajar CorelDRAW di mana kalian sendiri belum menemukan jawaban atau solusi dari kesulitan kalian tersebut, silahkan kalian bertanya kepada teman kalian, kerabat kalian, atau siapapun yang kalian anggap bisa atau menguasai CorelDRAW. Karena dengan kalian bertanya kepada mereka, maka ilmu dan pengalaman dari mereka akan menular ke diri kalian. Seperti itu. Kemudian yang poin keempat yaitu ikuti program pelatihan atau kursus. Ini tidak wajib ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya sendiri tidak pernah mengikuti pelatihan atau magang atau kursus desain grafis. Saya mendapat bekal belajar CorelDRAW dimulai dari materi pelajaran yang ada di MTS ya, MTS dan Madrasah Aliyah. Itu pun hanya dasar-dasar saja, dan saya mulai dapat perkembangan sedikit itu di perkuliahan. Sebenarnya jurusan kuliah saya bukan desain grafis ya, tapi akuntansi, lebih tepatnya komputerisasi akuntansi. Ya, di situ saya mendapatkan sedikit perkembangan setelah mendapatkan tambahan materi mata kuliah desain grafis di semester awal saja. Dan itu juga hanya materi dasar. Di situ mentok paling sulit itu kalau nggak salah disuruh membuat
pamflet sederhana. Di situ juga disuruh membuat logo ya, logo-logo sederhana. Dan logonya pun nggak ngarang, itu disuruh mencontek yang sudah ada di internet. Untuk kelanjutannya, saya kembangkan sendiri dari hasil belajar otodidak melalui video tutorial yang ada di YouTube dan artikel panduan di website. Itu saya cari-cari, saya pelajari sampai saya bisa. Seperti itu. Akan tetapi kalau kalian merasa perlu untuk mengikuti program pelatihan, silahkan kalian ikuti saja. Saya menyarankan itu, karena orang yang mengikuti pelatihan dengan orang yang hanya belajar sendiri secara otodidak, itu harusnya pengetahuannya lebih banyak yang mengikuti pelatihan ya. Karena di situ kalian punya guru khusus yang membimbing kalian dalam belajar desain grafis. Belajarnya lebih terstruktur dan berurutan. Kalian bisa bertanya sepuasnya apapun yang belum kalian ketahui mengenai desain grafis, khususnya CorelDRAW, seperti itu. Kemudian yang poin terakhir yaitu jangan mudah bosan. Semua orang pasti tahu yang namanya belajar itu butuh proses dan waktunya pun tidak sebentar. Jadi kalau kalian ingin benar-benar bisa menguasai CorelDRAW, ya kalian jangan mudah merasa bosan dan putus asa. Pada saat belajar CorelDRAW atau belajar apapun itu, kalian pasti akan menjumpai titik jenuh. Saya pun demikian. Itu tergantung pada diri kalian masing-masing ya, bagaimana cara mengatasi rasa jenuh dan bosan tersebut. Kalau kita kalah dengan rasa bosan kita dan kemudian kita bermalas-malasan, kapan belajar kita akan membuahkan hasil? Kapan kita bisa memahami CorelDRAW? Kapan kita bisa membuat desain? Betul tidak? Ya, kalau kalian merasa bosan, tidak apalah, sedikit sesekali kalian refreshing, jalan-jalan atau karaokean atau olahraga dan lain sebagainya yang bisa membuat hati dan pikiran kalian menjadi lebih fresh. Itu setelah kalian fresh, langsung gas lanjut belajar CorelDRAW lagi. Oke, mungkin hanya itu tips dari saya agar kita bisa lebih cepat paham belajar CorelDRAW. Saya ulangi lagi ya. Tips untuk belajar CorelDRAW agar cepat paham, yang pertama yaitu mencari referensi tentang CorelDRAW. Kalian bisa mencari dimanapun yang kalian suka. Kemudian praktekkan mulai yang paling dasar. Kalian ulang-ulangi terus sampai kalian bisa, sampai tangan kalian bergerak dengan sendirinya kalau tools itu fungsinya apa ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan malu bertanya. Kalau kalian merasa kesulitan apa yang kalian pelajari dan kalian tidak menemukan jawabannya di internet atau dimanapun, kalian bisa bertanya kepada teman yang menurut kalian bisa atau siapapun yang menurut kalian mahir CorelDRAW. Kemudian yang keempat, ikuti program pelatihan atau kursus di mana kalian bisa mengembangkan potensi kalian pada bidang desain grafis tersebut. Kemudian yang kelima, jangan mudah bosan. Apapun yang kalian pelajari, kalau kalian menemukan kesulitan, menemukan titik jenuh, kalian jangan menyerah begitu saja. Kalian harus konsisten, jangan mudah bosan, seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Kalau ada tutur kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan di atas tadi bisa memberikan pencerahan bagi kalian yang ingin belajar desain grafis, khususnya CorelDRAW ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.